memusnahkan dia, yaitu siapa? Iblis yang berkuasa apa? Atas maut. Bapak Ibu, iblis punya otoritas atas maut, ya. Kita berdoa setiap jalan, kita berdoa setiap sungai. Yang lagi viral kan, Rahel Borumanau kan, apa di bawah apa namanya, air ya, jatuh dari jembatan ya, yang dalamnya 25 meter ya, sampai ditarik-tarik sama polisi, akhirnya mati kan, begitu kan? Mau di jembatan Simpang saya bolak-balik setiap tahun lah, selalu ada beberapa kali mobil masuk ke apa itu, ke Simpang itu, ya. Setiap jalan, aduh, ya. Ini iblis. Perhatikan, iblis itu berusaha baik pagi, siang, sore, dan malam mencari murid sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Supaya ada teman di neraka. Jangan mau teman sama iblis. Amin. 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 Ya. Kita temannya Tuhan Yesus semua. Haleluya. Haleluya. Iya, saudara. Nah, Bapak Ibu, apa ini maksudnya? Mungkin kita sudah lama menjadi Kristen. Sudah sejak kita lahir jadi Kristen. Nangisnya pun sampai nangis Kristen. Gitu kan? Nangis Kristen gimana ya? Waktu lahir dari lahir ibu, haleluya! Haleluya! Gitu kan? Ya, artinya udah lama sekali jadi Kristen. Tapi menjadi pertanyaannya, di sudut kita tinjau dari waktu, dari umur, kita tinjau dari segi tubuh kita, kan begitu kan? Sudah dewasa, sudah apa? Sudah apa? Dewasa. Yang menjadi persoalan, hatimu dewasa enggak? Yang menjadi persoalan, pikiran kita dewasa enggak? Ketika menghadapi persoalan, ketika lagi cekcok dengan pasangan, ketika ada proses di tempat kerja, Bapak Ibu, kenapa ya orang-orang yang berhasil itu sedikit, gitu kan? Kenapa caleg itu sedikit, gitu kan? Karena ada orang yang berpikir, mana mungkin aku bisa terpilih jadi caleg. Itu belum tampil, belum dia mengajukan diri, sudah kalah, gitu kan? Ada orang yang kalah lewat pertempuran, udah habis duit banyak, sudah kunjungan setiap rumah-rumah, setiap ulang tahun datang, kematian datang, acara pesta datang, kalah juga, gitu kan? Tetapi ada juga yang masuk rumah sakit jiwa, lupa pakai baju, ketawa sendiri, gitu kan? Kenapa? Karena rumahnya, mobilnya, tanahnya terjual semuanya. Tetapi ada orang yang mentalnya begini, oke, aku 2 kali kalah, aku 2 kali gagal, duitku habis, tenagaku habis, aku capek pergi siang dan malam meninggalkan istri dan anak, dan hari ini aku kalah, tahun ini aku kalah. Tapi tahun depan lihat, aku sudah tahu cara memenangkannya. Wah, kok begitu? Kok dia tidak gila seperti yang lainnya? Justru dia akan berangkat dan tampil lagi. Tahun depan aku pasti menang karena aku tahu cara memenangkannya. Dan ada orang yang memiliki perusahaan-perusahaan besar, saudara. Bapak Ibu, mereka tidak semudah itu. Enak yang punya perusahaan. Ini ada di saksinya, namanya saya lupa, orang Minang. Ya, dia sekolah sastra Inggris. Teman-temannya sudah kerja,
gajinya 4.500.000. Setiap dia pulang ke rumah, dia diomeli oleh mamanya sama bapaknya. Lihat temanmu itu, mereka gajinya 4.500.000. Kamu keluyuran kemana-mana. Mana hak penghasilanmu? Sudah dikuliahkan tinggi-tinggi. Mak, tenang mak. Saya lupa namanya. Dia sebutkan namanya. Nanti aku akan tunjukkan sama mak bahwa teman-temanku itu, ya, mereka akan menghormati aku karena gajiku lebih besar daripada mereka. Kata anak gadis ini, ya, mak, aku ini sekarang mau ngurus untuk jadi direktur, mak. Aku mau buka usaha batu bara. Di Sumbar ini batu bara banyak sekali, mak. Aku putra daerah, putri daerah ini. Masa yang jadi pengusaha orang-orang dari luar negeri, mak? Aku putri daerah, mak. Aku harus jadi pengusaha batu bara di Sumbar ini, mak. Itu dia, anak gadis. Dia ngurus surat-surat untuk jadi PT. Akhirnya dia jadi direktur. Nggak mudah, Bapak Ibu. Dia harus lobby orang Pakistan. Dia harus lobby orang Cina. Dia harus lobby orang Singapura untuk memenangkan tender proyek karena dia nggak punya duit. Saingannya orang-orang hebat dan dia hanya baru tamat, baru lulus kuliah sastra Inggris. Dia keahliannya hanya pinter bahasa Inggris, makanya dia bisa berbahasa Inggris dengan orang Pakistan, Singapura, Cina yang datang ke Sumbar. Dan hari ini anak gadis itu sudah punya karyawan. Dan orang-orang yang gaji 4.500.000 tadi dia hormat. Karena anak gadis ini sudah punya sopir pribadi. Karena batu baranya sudah diekspor ke Singapura, sudah diekspor kemana-mana. Ini kenapa saya berbicara begitu, Bapak Ibu? Kehidupan itu proses. Kita harus hadapi proses itu. Jangan kita bertambah umur, tapi hati kita mudah sekali sakit hati. Hati kita gampang sekali menyerah, belum bertempur. Kenapa Indonesia merdeka, Bapak Ibu? Bukan hanya lapar, tetapi dia siap mati untuk berjuang, untuk memerdekakan, untuk mengusir Belanda. Bukan hanya nyawanya, tetapi juga rumahnya dijual untuk biaya beli senapan untuk nembak Belanda. Yang nggak punya duit, dia harus mencuri senapan Belanda. Resikonya adalah nyawa. Karena kenapa saya bisa cerita? Karena bapak saya adalah kereta, veteran, tukang mencuri senjata Jepang. Itu bapak saya. Dia selalu cerita kebanggaan dia waktu jadi prajurit, waktu jadi tentara. Heyo. Setiap malam mau tidur dia cerita sama saya. Mencuri makanan Jepang. Kawan-kawannya digantung. Kawannya disuruh menganiaya kawannya. Segera ketangkap 2 orang, yang satu disuruh menganiaya kawannya sendiri. Itu cerita bapak saya. Bapak Ibu, untuk merebutkan kemerdekaan ini proses yang panjang. Kehidupan berumah tangga juga proses yang panjang. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu Filipi 4 ayat 5. Yang pertama, jangan menyalahkan orang lain. Yang kedua tadi, kita sudah berumur, marilah berpikir yang dewasa, memiliki hati yang dewasa. Jangan gampang menyerah dan jangan gampang sakit hati, merugikan diri sendiri. Mengerti ya? Yang kedua. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 5. Ayo. Filipi 4 ayat 5. Kita baca yang keras, yang paling belakang anak muda. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saya buat status ini, ya. Ada yang komen di status saya. Sangat cerita. Kemarin sahabat, ketika saya cerita di TikTok, saya menemukan anak gadis di antar mamanya, di antar bapaknya sekolah. Tapi kebetulan sepeda motor ini rusak. Kulihat anak gadis ini sedih, anak SMP. Dengan dilihat dari ramajanya sedih, dia nggak berani tuh marahin bapaknya karena sepeda motornya rusak.
di jalan air hitam. Saya pandang dia dan hati saya hancur, ingin menolong, kan gitu kan? Saya putar lah ya, saya nawarkan diri, Pak, Dek, ayo aku antar di mana sekolahmu supaya nggak terlambat, ya. Nah, cerita itu di TikTok. Tapi bapak sama anak gadis ini curiga, dipikirnya saya penjahat. Jadi nggak mau. Makasih Pak atas bantuannya, biarlah terlambat. Udah, yang penting hatiku udah lega kalau aku sudah ada niat baik untuk nolong dia. Dia nggak mau ya nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, dikatakan biar hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ini penting. Bagaimana kebaikan gereja ini diketahui oleh dunia? Amin. Bagaimana kebaikan suamimu diketahui oleh orang banyak? Bagaimana kebaikan istrimu diketahui oleh banyak? Bagaimana kebaikan anakmu diketahui oleh orang banyak? Nah, ini penting sekali kalau jadi caleg gampang lulus. Ngeri ya, saudara? Kita lihat Pak Jokowi jadi presiden, maaf ya, orang yang sangat sederhana. Dari segi finansial ini nggak ada. Tapi Pak Jokowi terkenal orang yang sangat baik. Saya nggak promosi Pak Jokowi ya, tapi saya suka gitu aja. Nggak tahu kenapa. Bukan mentang-mentang saya Jawa. Saya kalau bisa mengusulkan presiden itu orang Batak dengan orang Minang, sekali-kali dari Sumatera. Jangan Jawa terus. Ini kalau bisa, gitu kan? Masa Jawa terus? Ini ya calon tahun ini, kalau misalnya tahun ini juga Jawa lagi, kan gitu kan? Kapan Batak sama Minang? Batak presidennya, Minang wakilnya, gitu. Atau Nias presidennya, Minang wakilnya. Saya akan pilih saya jadi tim sukses, gitu kan? Karena saya ingin dari Sumatera, gitu kan? Nah, kenapa baiknya? Karena baiknya lah dia menang di Jakarta. Dia menang jadi presiden dan dia menang 2 kali dan rakyat pada menangis karena pengennya biar Pak Jokowi lagi yang jadi presiden. Wow. Ini kebaikan hati kita ini harus diketahui oleh banyak orang, Bapak Ibu. Jangan kejelekan yang diketahui oleh banyak orang. Artinya itu janganlah sakit hati kita yang diketahui oleh banyak. Di sini nggak ada. Di sini hatinya semuanya dipulihkan Tuhan. Amin. Pikirannya dewasa. Iya. Pikiran dewasa itu mengalah, mengampuni, memaafkan, berjiwa besar, rela berkorban untuk orang lain demi orang lain bahagia. Kita kadang mengorbankan hati untuk orang lain, mengorbankan pikiran untuk orang lain, biar orang lain bahagia, biar pasangan kita bahagia, biar anak-anak kita bahagia. Haleluya, haleluya. Kebaikan apa? Fokuslah mengerjakan hal-hal yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat contohnya apa? Contohnya saya selalu ngomong, 1 hari nanam 1 batang ubi 1 hari. Hitunglah kali 1 tahun, sudah berapa ubi yang ditanam? Gitu kan? Haleluya. 1 hari menabung 100.000 atau 10.000. Nah, kalau takut kena bunga, ini ada Pak Gultom nih, tukang las, gitu kan? Beli besi yang ada lubangnya, suruh las Pak Gultom, setiap hari masukkan 100.000. Gak ada nyuri itu, gak bisa diambil, karena besi kasih lubang kecil. Terus dilaskan ke tembok. Ngerti? Pencuri nggak bisa ngambil, nggak kena bunga. Mau kerja, masukkan. Pulang kerja, masukkan lagi. Udah. Nanti waktu nyanyi
malam kudus, sunyi senyap. Panggil Pak Gultom. Ngapain? Suruh ngelas lagi. Buka celengan. Tentunya tukang ngelasnya dikasih dong. Haleluya. Kerjakan sesuatu yang bermanfaat. Apalagi yang bermanfaat yang gampang-gampang. Saudara mendoakan. Saudara setiap hari mendoakan Pak Presiden, mendoakan Pak RT, mendoakan gembalamu, mendoakan pasanganmu. Saudara didoakan oleh orang lain karena saudara mendoakan. Haleluya. Haleluya. Iya, ini yang bermanfaat yang kita kerjakan, menguntungkan kita. Selanjutnya, nggak lama-lama. Juga mau sehat ya, contohnya masih tentang ini ya, tentang Filipi tadi. Mau sehat, Bapak Ibu lihat saya. Saya pernah sakit tipes. Sakit tipes itu obatnya cacing. Cacing. Kalau obatnya cacing, ya udah ambil cacing, rebus minum. Ini banyak orang nggak mau. Cacing. Emang kenapa makan cacing? Kita nanti mati juga dimakan cacing. Saya makan itu cacing, saya sehat. Orang tipes di rumah sakit, tahu nggak? Saya kunjungi penyakit tipes di rumah sakit sampai 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Saya kasih tahu, kamu tolong minum cacing, ambil cacing, suruh rebus, minum. Apa nih saksinya nih sembuh? Sakit TBC, TBC. Saya sakit TBC. Waktu kecil sampai SMA, dari bayi sampai SMA. Apa obatnya? Paru-paru kucing. Jadi Pak Lek saya hampir seminggu 3 kali atau 2 kali nyembelih kucing. Diambil paru-parunya dan disuruh makan saya. Kalau bernapas gini, kok ketawa? Itu dari bayi sampai SMA, begitulah napas saya Pak Duha. Sakit, sembuh saya makan kucing. Begitu kan? Dan banyak lagi di sekitaran sini, di sekitaran itu disediakan obat-obat, bukan hanya itu. Pernah liver 6 bulan kami di liver, di gedung ini kami liver berbaring 6 bulan. Apa obatnya waktu saya sakit liver? Temulawak, ada yang tahu temulawak? Sama kunyit direbus. Rasanya Pak Gembala gimana ya? Rasanya enak sekali lah. Temulawak, itu aja kami minum terus tiap hari temulawak. Liver saya hilang. Ada obat-obatan yang disediakan Tuhan di sekeliling kita, tapi kadang kita nggak mau. Olahraga itu sehat, nggak mau olahraga. Saya sebenarnya mau buat apa saudara? TikTok masalah. Saya perantau ini ya. Bapak-bapak jangan tersinggung ya, karena saya juga bapak-bapak. Mulai sejak tahun 2000 ya, yang hamil adalah bapak-bapak kebanyakan. Ibu-ibunya kurus-kurus, bapak-bapaknya hamil kayak saya begitu kan. Nah, kesehatan olahraga itu penting. Saya punya teman nih di rumah itu dia buat apa itu yang iya, dia buat itu di rumahnya untuk olahraga dia. Yang tadinya perutnya buncit jadi bagus badannya. Udah berumur di atas 50 umurnya. Dan sekarang sehat dan luar biasa.
Olahraga itu penting, tapi nggak mau olahraga. Nah inilah kebaikan-kebaikan yang harus kita kerjakan. 2 Petrus 1 ayat 3. Selanjutnya 2 Petrus 1 ayat 3. Yang keberapa ini? Yang keempat ya. Yang pertama tadi jangan menyalahkan orang, ya. Yang kedua tadi harus dewasa pikiran dan hati. Yang ketiga, biarlah kebaikan kita dilihat oleh banyak orang. Yang keempat, 2 Petrus 1 ayat 3. Sama-sama yang di belakang yang paling keras. 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, Bapak Ibu, yang keempat ini adalah jangan bangga kamu atau kita dipanggil Tuhan. Makanya banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Saya mau kita semua dipilih Tuhan. Amin. Iya, ini yang penting. Tidak ada yang terlewat. Kalau pemerintah itu ya memilih, ini kan bentar lagi mau penerimaan pegawai negeri ini. Ya, saya juga suruh anak-anak muda semua, ayo lamar. Ya, kalau nggak melamar gimana mau diterima? Kan gitu kan? Cari. Ada juga yang tamatan SMA. Ya. Berdoa, mengerjakan syarat-syaratnya, kan begitu. Supaya apa? Karena syaratnya tercapai, terpilih. Nah, maksudnya begini. Kejarlah perkenanan Tuhan. Apa? Kejar perkenanan. Yang menjadi berkenan sama Tuhan itu apa? Itu yang dikejar. Amin. Amin. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan? Umatnya itu pengen Tuhan itu pengen setia. Katakan, saya mau setia Tuhan. 1, 3, saya mau setia Tuhan. Saya mau taat Tuhan. Amin. Penting. Ini perkenanan. Terus apa lagi? Ya. Untuk mendapatkan perkenanan, contoh, tampar pipi kanan, apa? Berikan pipi kiri. Gitu kan? Nah, ada di TikTok itu yang panggilannya apa? Limpul. Limpul itu kalau diwawancarai harus kasih 50.000, gitu kan? Kemana harus dapat 50.000. Dia begini, ya. Dia itu karena udah viral, jadi banyak jelek-jelek dia. Ya namanya dunia media sosial kan banyak yang iri juga, ya. Tapi kita malu lah. Jangan kita curhat sama FB. Tahu? Jangan kita curhat sama media sosial. Sakit hati nulis. Tidak semua temanmu di media sosial itu suka dengan curhatanmu. Betul atau betul? Justru malah begini. Mampus lo, kapok lo, biarin lo, syukur lo. Mengerti maksud saya? Tidak semua teman-teman di media sosial itu adalah pendukung kita. Orang dewasa rohani lagi diproses ada masalah, diam saja 1000 bahasa. Jangan ngomong, nanti banyak salahnya. Jangan menulis, nanti banyak salahnya. Namanya lagi apa namanya ya? Lagi apa namanya? Baper, lagi baper, artinya itu bahasa anak muda lah ya. Lagi baper, lagi galau, lagi marah. Hati ini kalau marah, pikiran kalau marah, jangan melakukan apa-apa. Salah semua. Makan aja salah. Seharusnya
Nyendok nasi dimasukkan ke mulut. Tapi karena lagi marah, sendok dimasukkan ke telinga. Lagi marah gitu. Diam aja. Diam. Ini menurut saya sarankan begitu. Musa, Paulus, tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua mendapatkan penghinaan, mereka semua mendapatkan aniaya, mereka semua mendapatkan ketidakadilan. Tapi mereka tidak melakukan kejahatan. Ayub teman-teman, mereka diam sama Tuhan. Bahkan Daud, Tuhan, kalau sekiranya Engkau mau ambil nyawaku, ambillah Tuhan. Ambillah Tuhan. Yang penting aku tidak menyakitin orang lain. Banyak sekali proses. Diam, Tuhan akan hadir dan suara yang lembut akan berbicara di hatimu. Sehingga engkau akhirnya menjadi dewasa rohani. Engkau mengerti, oh, ini toh yang dinamakan penderitaan itu. Ini toh yang dinamakan tampar pipi kanan berikan pipi kiri itu. Oh, ini yang dinamakan mengampuni itu. Ketika kita diam. Terakhir, Mazmur 42 ayat 5-11. Mazmur 42 ayat 5 dan 11 bukan sampai. Ya, habis 5 langsung loncat 11 begitu. Kita baca yang keras. 1, 2, 3. Belum kompak. Gak ada suara pemuda. Yuk, 1, 2, 3. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kecepatan manusia mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang mengadakan perayaan. Coba ayat 11. Mazmur 42 ayat 11. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku lawanku, mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu. Bapak Ibu, saya mau sampaikan di ayat terakhir ini, jangan ada sampah di hati kita. Jangan ada apa? Sampah di hati kita. Orang lain itu tidak peduli sama kita. Kenapa kita menyimpan sampah? Hanya sedikit sahabat yang peduli. Kadang kakak beradik saja. Ini saya ngomong ini belum tentu peduli sama kita. Ini udah kakak beradik loh. Ya. Jadi jangan juga ada sampah di pikiran kita. Tadi di hati ya, di pikiran kita. Pertobatan itu tidak menyimpan sampah di hati. Pertobatan itu tidak menyimpan sampah di pikiran. Selalu pikirannya itu baik, positif, lurus. Orang lain mau menipu kita, urusan dia dengan Tuhan. Kalau berani dia menipu kita, menghina kita, Tuhan akan singkirkan orang-orang itu. Begitu saja. Mengerti? Waspada bagus. Itu memang Tuhan ajarkan waspada. Tapi jangan sampai kita berpikir yang jelek terhadap orang lain. Jangan sampai kita berpikir atau menyimpan kejahatan, sampah-sampah, kepahitan,
sampah-sampah yang membuat kita tidak maju. Mengerti? Kalau kita mau maju, bersihkan hati kita. Mau maju, bersihkan pikiranmu dan melangkahlah maju. Tuhan menyertai engkau dan engkau akan dibuat pemenang dan berhasil. Amin. Firman Tuhan ini untuk kita semuanya. Saya harap seluruh jemaat GBIGSD bertumbuh sesuai dengan umurnya dan memiliki hati dewasa, bukan hanya umurnya yang dewasa, memiliki pikiran yang dewasa, bukan hanya umurnya yang dewasa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita undang WL dengan renungkan firman Tuhan hari ini. Saya akan ulangi dengan kesimpulan. Pertobatan itu tidak menyalahkan orang lain. Itu yang pertama. Sekalipun istri kita atau suami kita salah, tidak perlu kita salahkan. Kalau engkau orang baik, engkau harus tolong dia. Engkau tahu kesalahannya dia, tolong dia, jangan salahkan. Yang kedua, dari umur kita sudah dewasa. Mari sesuai dengan umur kita, milikilah kedewasaan, cara berpikir dan memiliki hati yang dewasa. Yang ketiga, biarlah kebaikan hati kita itu diketahui oleh seluruh dunia, seluruh desa kita, seluruh Kampar, Pekanbaru, Riau. Apa yang menjadi kebaikan hatimu? Jangan sempit. Biarlah itu menyebar kemana-mana. Engkau terkenal orang yang baik di dunia ini adalah jemaat GBIGSD. Yang ketiga, yang keempat, mari kejar perkenanan Tuhan. Jangan kejar yang sia-sia. Jangan melakukan yang sia-sia. Lakukanlah yang bermanfaat. Contoh-contoh kecil. Engkau mendoakan orang lain. Engkau menabung walaupun kecil. Engkau menanam. Engkau membuat sesuatu yang bermanfaat. Engkau membuat dunia-dunia online dengan pikiran-pikiran yang positif, dengan perkataan-perkataan yang positif, sehingga orang melihat engkau diberkati dan orang lain diberkati. Yang terakhir, jangan menyimpan sampah di hati kita, jangan menyimpan sampah di pikiran kita. Buang, itu menghambat kemajuanmu. Itu yang membuat engkau gagal. Buang sampah di hati dan pikiran kita dan berlarilah ke depan, maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan mau menyenangkanmu. Sama-sama kita akan lagu menjadi Tuhan mau menyenangkan.